Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, baik, kita akan lanjutkan kuliah kita ya. Kita masih di pembahasan tentang persamaan diferensial biasa. Nah, di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas dua metode dasar ya untuk mendapatkan solusi dari persamaan diferensial ya. Khususnya untuk persamaan diferensial biasa orde 1 yang bersifat linear ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ke metode yang lain ya. Metode yang lain. Namun sebelumnya mungkin saya mau tambahkan satu contoh lagi. Satu contoh lagi aplikasi dari persamaan diferensial ini. Di mana solusinya itu bisa kita dapatkan dengan menggunakan metode yang sudah kita pelajari. Jadi ini kita skip dulu ya metode selanjutnya. Nah, kalau kalian ingat di pertemuan sebelumnya kita pernah mengambil suatu contoh kasus dalam fisika ya, di mana kita bisa modelkan dia dalam bentuk persamaan diferensial, kemudian kita cari solusi persamaan geraknya ya. Kalau kalian ingat kita pernah mengambil contoh gerak jatuh bebas ya, gerak jatuh bebas dari misalkan suatu partikel atau suatu benda, di mana dia dipengaruhi oleh gaya gravitasi ya, yang arahnya ke bawah ya, ke permukaan bumi. Kemudian si benda ini dia bergerak ke bawah juga ya, seperti ini. Dengan kecepatan awal itu sama dengan 0 ya. Jadi bendanya kita jatuhkan sehingga dia mengalami yang disebut sebagai gerak jatuh bebas. Nah, dengan mudah kita bisa dapatkan di pertemuan sebelumnya di mana fungsi solusi untuk kecepatannya itu kita dapatkan ya. Fungsi kecepatan sebagai fungsi waktu itu kita dapatkan itu sama dengan GT ya. Kemudian fungsi posisinya itu sama dengan 1/2 GT kuadrat ya. Seperti ini ya. Nah, namun tentunya ini adalah kasus yang paling sederhana untuk gerak jatuh bebas ya. Dalam keadaan yang nyata atau keadaan real tentunya tidak sederhana demikian ya. Dari serius ada hidupnya sih ada. Panggil mama saya 1 2 3 4 5. Tenang, ChatGPT. Nah, karena di sini untuk kasus yang kita ambil itu kita mengabaikan faktor eksternal ya. Kita mengabaikan eh, faktor eksternal atau gaya-gaya eksternal yang mempengaruhi si partikel ini. Jadi kita anggap tidak ada gaya yang mempengaruhi gerak si partikel ini. Sedangkan dalam kehidupan real tentunya tidak seperti itu ya. Karena tentu akan ada gaya hambat dari luar sekecil apapun itu ya. Minimal misalkan dari gaya hambat udara ya. Nah, sehingga kalau kita misalkan tambahkan dia ada gaya hambat di sini ya. Misalkan ini ya. Dia punya gaya hambat seperti ini. Jadi dia punya gaya hambat yang berlawanan arah dengan gerak jatuh bebas si partikel ini ya. Kita sebut saja FH misalkan ya. Di FH itu merupakan gaya hambat udara. Jadi di mana gaya hambat udara itu dia bergantung pada karakteristik udara yang dilewati si partikel ini ya. Bagaimana viskositasnya ya, kerapatannya dan yang lainnya. Nah, sehingga kalau kita tambahkan gaya hambat di sini tentunya solusi dari persamaan diferensialnya tidak akan sesederhana ini ya. Karena ada suku tambahan. Nah, biasanya kalau kita buka buku-buku mekanika klasik ya,
umumnya gaya hambat udara itu dia sebanding dengan kecepatan si partikel tadi, ya. Jadi dia sebanding dengan si partikel ini, ya. Jadi semakin eh, cepat si partikel ini bergerak, maka semakin besar pula gaya hambatnya, ya. Mungkin bisa kalian bayangkan kalau misalkan kalian sedang mengendarai motor misalkan, ya. Semakin cepat Anda mengendarai motor Anda, maka Anda akan merasakan terpaan angin yang semakin besar, ya. Kalau misalkan Anda diam, tentunya kita anggap tidak ada angin yang bergerak, tentu tidak ada hambatan. Tapi ketika Anda mulai bergerak dan semakin cepat, maka em, Anda seolah-olah bertabrakan dengan udara tersebut. Semakin Anda cepat, semakin kecepatan Anda semakin tinggi, maka semakin besar pula Anda merasakan hambatan udara tersebut. Ya. Nah, karena di sini dimensinya berbeda, ya, antara gaya di sini gaya, sedangkan di sini kecepatan, maka biasanya kita tambahkan di sini suatu konstanta supaya dimensinya sama, ya. Kita sebut saja misalkan K. Kemudian karena dia arahnya berlawanan arah dengan si partikel tadi, maka kita tambahkan tanda minus di sini. Jadi sekarang kita punya gaya eksternal yang baru yang mempengaruhi pergerakan si partikel ini, ya. Jadi selain gaya berat si benda yang menyebabkan dia bergerak ke bawah, juga terdapat gaya hambat udara yang menghambat pergerakan si partikel ini. Nah, sehingga sekarang persamaan Newtonnya itu tidak sesederhana yang sebelumnya. Jadi dari persamaan Newton, kita tahu bahwa sigma F itu sama dengan M dV. Nah, sekarang gaya-gaya yang bekerja pada partikel ini bukan hanya gaya beratnya saja, ya, tapi ada gaya hambatnya. Sehingga di sini kita tuliskan mg ditambah dengan minus kv dikurang kv itu sama dengan m dv. Atau kalau kita kumpulkan suku derivatifnya dalam satu ruas, maka ini menjadi persamaannya dv dt itu sama dengan g dikurang k per m. Jadi kita dapatkan persamaan diferensialnya sekarang berubah seperti ini. Kalau sebelumnya kan suku ini tidak ada, ya. Suku ini tidak ada sehingga kita bisa langsung melakukan metode integrasi langsung. Nah, karena ada ini sehingga kita tidak bisa melakukan metode integrasi langsung. Sehingga kita harus lakukan separasi variabel, ya, sebagaimana yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi tentu kita ini kalikan dengan dt per semua suku yang ada di ruas kanan, ya. G dikurang K per M V. Nah, sehingga sekarang kita dapatkan bentuk persamaannya menjadi di sini menjadi dV per G dikurang K per M V. Kemudian di sini hanya menyisakan dt saja. Baru kemudian kita integralkan, ya. Integralkan, misalkan ini dari kecepatan 0 sampai kecepatan v tertentu, ini dari waktu 0 sampai waktu t tertentu. Jadi di sini kita sudah menyelesaikan pemecahan persamaan diferensialnya. Setelah ini tinggal matematisnya saja, ya. Sebagaimana yang kita sudah kerjakan. Berarti di sini kita misalkan dulu ini penyebutnya di sini jadi U, kita misalkan U itu sama dengan G dikurang K per M V. Berarti kita dapatkan DU itu sama dengan minus K per M dV. Artinya dV itu sama dengan minus M per K DU. Baru kemudian kita substitusi masuk ke sini, ya. Sehingga sekarang persamaannya menjadi minus M per K, di sini menjadi DU, dan ini menjadi U, ya. Kemudian di sini menjadi integral dt dengan syarat batas 0 sampai t, berarti di sini sama dengan t. Berarti di sini kalau kita integralkan, kita akan dapatkan di sini
Sekarang berarti ini sama dengan sebentar minus M per K ln U ya, sama dengan P. Kemudian U-nya kita kembalikan ke definisi yang sudah kita tentukan di sini ya, yang ini. Sehingga kita dapatkan di sini menjadi minus M per K ln Y dikurang K per M V ini sama dengan MK-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Ini masih ada batasnya. Di sini batasnya 0 sampai V. MK-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Kemudian ini kita masukkan syarat batasnya. Kita dapatkan di sini ln Y dikurang K per M V dikurang, kalau M-nya 0 berarti tinggal ln G saja. Ini sama dengan minus K per M T. Pengurangan ln di sini artinya dia ln G dikurang K per MV dikurang ln G itu sama dengan ln ini dibagi ini. Jadi kita dapatkan di sini ln G dikurang K V per M per G sama dengan minus K per M T. Kalau kita dapatkan ln 1 dikurang K V per MG. Ini sama dengan minus K per M T. Ini tinggal kita kerjakan saja ya. Nah, berarti di sini suku yang dalam kurung ini sama dengan E berpangkat ini ya. Berarti 1 dikurang KV per MG itu sama dengan E berpangkat minus K per M. Atau kalau kita sisakan V saja di ruas kiri, maka kita akan dapatkan solusinya ya. Berarti VT itu sama dengan satunya kita pindahkan, berarti 1 dikurang E berpangkat minus KT per M, kemudian dikalikan dengan MJ per K. MJ per K. Nah, jadi kita sudah dapatkan solusi. Dan kalau kita lihat ternyata solusinya sangat jauh berbeda ya. Sangat jauh berbeda dengan solusi jika tidak ada gaya hambatan. Kalau kita lihat di sini, solusi V-nya itu dia merupakan bentuknya garis linear ya, garis lurus. Dia bergantung terhadap T. Jadi semakin besar T-nya, maka V-nya juga semakin besar ya. Sedangkan yang di bawah itu dia berbeda ya, dia bentuknya eksponensial. Nah, kalau kita coba plot ini, kita kan bisa melihat perbedaan yang signifikan dari keduanya ya. Sekarang kita buat plot. Kita buat plot seperti ini. Kita bisa lihat kalau yang gerak tanpa gaya hambatan dia merupakan garis lurus ya. Di gambarannya kira-kira seperti ini. Seperti ini ya. Dan tempat yang lain kita hijau sini ya. Nah, seperti ini. Jadi ini V-nya, ini T-nya ya. Jadi di sini ini untuk V-nya sama dengan VT. Nah, tapi kalau untuk yang punya gaya hambat, dia berbentuk eksponensial. Nah, kita lihat di sini kalau misalkan T-nya 0 ya. Untuk T sama dengan 0, maka V-nya itu kalau ini sama dengan 0 T-nya, berarti di sini E berpangkat 0, berarti di sini 1 dikurang 1 sama dengan 0, berarti V-nya sama dengan 0. Sedangkan kalau T-nya menuju tak hingga, maka di sini E berpangkat minus tak hingga, artinya 1 per tak hingga sama dengan 0. Artinya di sini MG, V-nya itu sama dengan MG per K. Nah, berarti dia akan menuju konstan ya, akan ada batasan kecepatannya. Maka kalau kita kasih batas di sini, seperti ini adalah MG per K ya. Nah, maka kurva si
kecepatan dengan gaya hambat ini akan berbentuk seperti ini. Ya. Jadi di titik menuju tak hingga, dia kecepatannya akan menuju mg per k. Berarti yang untuk yang merah ini V-nya itu adalah mg per k. 1 dikurang E berpangkat minus KT per M. Ya, seperti ini. Kita lihat di sini kalau yang tanpa hambatan, dia akan menuju tak terbatas kecepatannya. Jadi semakin lama dia jatuh, maka akan semakin cepat benda tersebut. Ya. Sedangkan kalau dia punya gaya hambat, dia punya batas kecepatan. Dia punya batas kecepatan sehingga ketika mencapai batas tersebut, dia akan konstan. Jadi walaupun T-nya menuju tak hingga, dia tidak akan memiliki kecepatan yang tak hingga ya, tapi dia akan memiliki batas kecepatan. Nah, ini biasanya disebut sebagai kecepatan terminal ya. Batas ini biasanya disebut sebagai kecepatan terminal. Dan ini yang terjadi dalam keadaan real ya. Karena ketika gerak jatuh bebas itu terjadi, akan ada gaya hambat. Nah, itulah yang misalkan kalau kalian lihat misalkan Anda melakukan terjun payung ya. Kemudian ketika Anda jatuh, Anda membuka parasut. Nah, parasut itulah yang menjadi penyebab adanya gaya hambat udara. Sehingga kalian ketika jatuh ke permukaan itu memiliki batas kecepatan yang aman ya, dan tidak akan melebihi kecepatan tersebut. Jadi semakin luas permukaan si parasut tadi, maka akan semakin besar gaya hambatnya. Semakin besar gaya hambatnya, maka akan semakin kecil kecepatan terminalnya ya. Nah, karakteristik dari si parasut ini itu ditentukan dari konstanta tadi yang tadi ini ya, yang K ini. Jadi yang K ini tadi dia menentukan karakteristik dari gaya hambatnya. Apakah dia dari permukaan si bendanya atau dari viskositas udaranya. Ya. Oke, jadi itu satu lagi contoh aplikasi dari persamaan diferensial biasa ya, di mana kita harus menggunakan metode separasi variabel untuk mendapatkan solusi dari persamaan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke metode selanjutnya? Oke, kalau tidak ada, saya harap tidak bertanya berarti Anda sudah paham ya. Nah, sekarang kita pindah ke metode selanjutnya ya. Nah, ternyata metode separasi variabel ini itu tidak bisa menyelesaikan semua bentuk persamaan orde 1 yang bersifat linear ya. Sebagai contoh misalkan kita punya kasus di sini yang sudah kita tuliskan di pertemuan sebelumnya. Untuk kasus rangkaian RC ini ya, pengisian kapasitor ini. Nah, tapi untuk kasus arus yang digunakan adalah arus bolak-balik. Ya. Sehingga di sini tegangannya, sumber tegangannya itu dia bergantung waktu. Ya. Kalau yang kasus yang sudah kita selesaikan di atas itu kan dia konstan ya. Jadi sumber tegangannya sudah jelas, dia tidak bergantung waktu. Sehingga kita bisa kerjakan dia dengan metode separasi variabel. Nah, sedangkan kalau dia merupakan fungsi waktu, misalkan di sini epsilonnya itu sama dengan epsilon 0 cos omega t, ya. Nah, artinya ada suku waktu di sini. Sehingga kalau kita coba jabarkan dia seperti ini, kita kumpulkan suku derivatifnya di ruas kiri, kita coba kalikan dengan semua suku di ruas kanan, di sini dt per semua suku di ruas kanan, kita dapatkan bentuk persamaannya seperti ini. Nah, persamaan ini itu tidak bisa dilakukan separasi variabel. Ya. Kenapa? Karena di sini masih ada masih ada fungsi t. Ya. Sedangkan ide utama dari separasi variabel itu kita mau memisahkan setiap variabelnya dalam ruas tertentu. Jadi kalau yang di kiri itu Q semua, yang di kanan T semua. Sedangkan ini tidak bisa kita pisahkan secara langsung ya, karena di sini operasi penjumlahan. Kita tidak kesulitan untuk memisahkan. Ya. Sehingga ini kita tidak bisa integrasikan langsung. Jadi ini tidak bisa kita lakukan. Maka muncullah
metode selanjutnya ya, metode selanjutnya yang disebut sebagai metode faktor integrasi. Ya. Jadi kita pindah ke sini, metode yang selanjutnya yang disebut sebagai faktor integrasi. Jadi faktor integrasi ini juga digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa orde 1 yang bersifat linear. Jadi untuk kasus PDB orde 1 yang bersifat linear. Masih bersifat linear. Nah, kalau kita ingat kembali di pertemuan sebelumnya, bentuk umumnya itu sebagai berikut ya. Jadi ada A1 fungsi X di aksen ditambah A0 X Y sama dengan BX. Di mana A1 di sini itu tidak 0 ya. Itu tidak sama dengan 0. Karena kalau dia sama dengan 0 artinya dia bukan persamaan diferensial. Kemudian di aksen itu adalah dx. Nah, kalau kita perhatikan contoh-contoh yang sudah kita kerjakan sebelumnya, yang menentukan kita bisa menyelesaikan persamaan diferensialnya itu dia bergantung pada nilai B-nya ya. Kalau kita lihat contoh sebelumnya, kalau B-nya di sini dia bernilai 0, itu umumnya bisa kita selesaikan dengan metode integrasi langsung. Kemudian kalau B-nya konstan, bukan merupakan fungsi X, maka kita bisa umumnya kita bisa selesaikan dengan metode separasi variabel. Walaupun ada juga yang bisa kita selesaikan ya. Ada mungkin beberapa yang bisa kita selesaikan dengan separasi variabel, walaupun di sini tidak konstan. Tapi umumnya kalau dia konstan, dia pasti bisa diselesaikan dengan metode separasi variabel. Yang menjadi masalah kalau dia merupakan fungsi X ya. Jadi B di sini bukan konstan. Nah, itu kita umumnya dia tidak bisa diselesaikan dengan metode yang sederhana, yaitu metode separasi variabel dan metode integrasi langsung. Nah, sehingga kita butuh metode yang lain yang disebut sebagai faktor integrasi. Nah, jadi idenya kita sederhanakan dulu bentuk persamaan ini ya. Kita kalikan dia dengan 1/A1 ya. Sehingga kita bisa hilangkan konstanta di depan y aksen. Sehingga kita bisa tuliskan di sini sekarang persamaannya menjadi y aksen ditambah A0 per A1, kita sebut saja PX ya. Y, kemudian ditambah dengan B per A1, kita sebut saja QX. QX. Ya. Di mana PX itu tadi adalah A0 ya, A0 per A1, kemudian QX, ini fungsi X, kemudian QX itu tidak lain adalah BX per A1X. Jadi bentuk persamaannya kita coba bentuk ubah menjadi bentuk lebih sederhana dengan penulisan yang lebih sederhana seperti ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana ide dari faktor integrasi ini? Jadi yang pertama kita tinjau dulu untuk kasus I-nya sama dengan 0. Jadi kita tinjau untuk kasus Q-nya sama dengan 0 ya. Artinya sekarang kita punya persamaan I aksen ditambah PY itu sama dengan 0 seperti ini. Nah, kemudian ini kita coba cari solusinya ya, solusinya. Berarti ini kalau ini bisa kita tuliskan ini menjadi I aksen itu sama dengan minus PY. Atau kalau kita bongkar saja I aksennya, berarti di sini DY dx itu sama dengan minus PY.
Kemudian kedua ruas itu kita kalikan dengan dx per y ya. Jadi kita lakukan separasi variabel ya. Jadi kita dapatkan sekarang persamaannya menjadi dy per y itu sama dengan minus p dx. Seperti itu. Baru kemudian kita integralkan ya kedua ruas seperti ini. Nah, kita dapatkanlah solusinya ya. Ini kita integralkan ini menjadi ln y. Kemudian ini karena kita belum tahu apa isi dari p ya. Karena p itu merupakan fungsi x, jadi kita tuliskan saja dia sebagai integral p dx ditambah dengan suatu konstan ya. Sehingga dari sini kita dapatkan solusi y-nya. Berarti y itu sama dengan e berpangkat minus integral p dx ditambah c. Atau kalau kita pisahkan dengan konstantanya, berarti ini sama dengan e berpangkat minus p dx dikali e berpangkat c. Nah, kalau misalkan kita ambil ini, e pangkat c itu sama dengan a, ya, maka kita bisa tuliskan sekarang solusinya menjadi y sama dengan y sama dengan a dikali e berpangkat minus integral p dx. Nah, sekarang kalau kita misalkan i itu sama dengan minus i itu adalah integral p dx, maka sekarang kita bisa tuliskan dalam bentuk sederhana yaitu sama dengan a e berpangkat minus i seperti ini. Kita sudah dapatkan solusinya seperti ini sekarang. Di mana i itu adalah integral p dx. Nah, kemudian persamaan ini itu kita turunkan terhadap x kedua ruas ya. Jadi kita sambung saja di sini. Jadi kita turunkan terhadap x kedua ruas. Jadi ddx dari y e berpangkat min i-nya kita pindahkan ke ruas kiri ya. Berarti di sini e berpangkat i sama dengan a. Seperti ini. Nah, karena a-nya konstan, artinya ketika diturunkan terhadap x, dia akan sama dengan 0 ya. Berarti tinggal menyisakan suku yang ini saja ya. Berarti bisa kita tuliskan ddx dari y e berpangkat i itu sama dengan ini menjadi turunan total ya, total derivatif ya. Ini sama dengan y aksen dikali dengan e berpangkat i, kemudian ditambah y ddx dari e berpangkat i. Kalau kalian ingat di matematika dasar ya, misalkan kita punya dua buah fungsi yang kita perkalikan, uv misalkan, kemudian kita turunkan, uv aksen itu sama dengan uv aksen ditambah dengan u aksen v ya. Nah, itu sama seperti ini ya. Jadi turunan dari yang suku di dalam kurung itu sama dengan turunan y dulu dikali dengan e pangkat i ditambah y dikali dengan turunan e pangkat i. Nah, kemudian ini tinggal kita kerjakan. Ini sama dengan y aksen e berpangkat i kemudian ditambah dengan y. Nah, dodo x dari e berpangkat i, di mana kita tahu bahwa i itu merupakan fungsi x ya, karena dia integral p dx. Berarti di sini sesuai dengan sifat dari turunan logaritmik, berarti di sini bisa kita tuliskan y sama dengan y dikali dengan di dx e berpangkat i ya. Jadi turunan dari pangkat bilangan Eulernya ya.
DI per DX. Nah, karena kedua-duanya ada E pangkat I, berarti E pangkat I-nya bisa kita keluarkan ya. Berarti di sini bisa kita tuliskan menjadi E berpangkat I dikali dengan Y aksen ditambah Y DI DX. Nah, perhatikan bahwa DI DX itu sendiri tidak lain adalah ini ya. Berarti di sini bisa kita tuliskan DI DX, berarti turunan dari integral PdX itu sama dengan P ya. Nah, di sini. Nah, berarti di sini bisa kita tuliskan sekarang D dx dari Y E berpangkat I itu sama dengan E berpangkat I Y aksen ditambah dengan PJ. Nah, seperti itu. Nah, sekarang perhatikan bahwa ternyata kalau kita bandingkan dengan persamaan di awal tadi, ini tidak lain adalah ruas kiri dari persamaan bentuk umum dari persamaan diferensial order 1 yang linear ya. Ini ya. Suku ini. Suku ini itu sama dengan suku ini. Ya. Sehingga kalau kita coba kalikan suku ini dengan E berpangkat I, ya, persamaan ini kita kalikan dengan E berpangkat I, maka dia akan sama dengan suku ini ya. Jadi kalau kita tuliskan kembali persamaan diferensial di atas, Y aksen ditambah PY itu sama dengan Q. Ini kalau kita kalikan dengan E berpangkat I, maka ini menjadi E berpangkat I dikali Y aksen ditambah PY. Ini sama dengan E pangkat I dikali dengan Q. Seperti ini ya. Nah, perhatikan bahwa suku yang ini itu sama dengan suku yang ini ya. Jadi suku yang ini itu sama dengan suku yang ini. Artinya dia sama dengan suku yang ini ya. Sehingga kita bisa tuliskan sekarang persamaannya menjadi D dx dari Y dikali E berpangkat I itu sama dengan E pangkat I dikali dengan Q. Nah, dari sini kita sudah bisa dengan mudah mendapatkan solusi untuk Y-nya ya. Untuk Y-nya. Caranya ini tinggal dikalikan, kita lakukan separasi variabel sekarang. Ini dikalikan dengan dx, maka kita dapatkan persamaannya D Y E berpangkat I itu sama dengan E pangkat I Q dx. Nah, baru kemudian kita integralkan kedua ruas ya. Dan integralkan kedua ruas. Kita integralkan, ini juga kita integralkan. Nah, integral dari D dari sesuatu itu adalah sama dengan sesuatu tersebut ya. Jadi kalau integral D dari Y E pangkat I itu sama dengan Y E berpangkat I. Ya. Berarti di sini kita dapatkan Y E berpangkat I itu sama dengan, ini karena kita belum tahu I itu merupakan fungsi dari P, Q juga merupakan fungsi dari X, P merupakan fungsi X, sehingga ini kita biarkan saja seperti ini ya, karena kita belum tahu isinya apa. Di sini Y E pangkat I itu sama dengan integral E pangkat I dikali Q dx ditambah dengan suatu konstanta. Nah, dari sini kita sudah dapatkan solusi untuk Y-nya ya. Tinggal kalikan kedua ruas dengan E pangkat minus I. Kita dapatkanlah solusi untuk Y-nya itu sama dengan E pangkat minus I dikali dengan E pangkat integral dari E pangkat I Q dx ditambah dengan E pangkat minus I C dikali dengan E berpangkat minus I. Jadi kita sudah dapatkan solusi dari Y-nya ya.
Nah, inilah yang disebut sebagai metode faktor integrasi. Yang mana faktor integrasinya itu adalah E berpangkat I ya. Jadi E berpangkat I di sini, ini adalah faktor integrasi. Di mana I di sini itu adalah integral P dx. Jadi kalau kita punya soal persamaan diferensial seperti yang di atas tadi, nah kita tinggal menentukan yang mana P-nya, yang mana Q-nya, kemudian kita cari faktor integrasinya, kemudian kita masukkan ke solusi ini. Kita dapatkan solusi dari persamaan diferensial. Jadi ini merupakan bentuk solusi umum dari persamaan diferensial biasa orde 1 yang bersifat linear. Oke, saya kira cukup untuk sesi yang pertama ya. Kita istirahat dulu, nanti kita akan lanjutkan ke sesi yang selanjutnya.